DPR sidak SPBU terkait polemik Pertamina. DPR RI sebut kehadiran Bank Emas sangat menjanjikan. DPR siap awasi kinerja Danantara. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Parlemen kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Parlemen untuk Anda. Kami awali dengan informasi terkait kasus pengoplosan bahan bakar Pertalite di blending ke Pertamax RON 92. Sejumlah anggota DPR melakukan sidak bersama Kementerian ESDM ke sejumlah SPBU Pertamina dan swasta yang ada di Jambore, Jakarta Timur, dan sejumlah SPBU swasta di daerah Cimanggis, Depok. Dari hasil sidak tidak ditemukan adanya pengoplosan Pertalite ke Pertamax, dan dari pantauan di lokasi, Pertamax RON 92 kurang peminat. Sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 12 yang dipimpin oleh Bambang Haryadi bersama Kementerian ESDM mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax untuk dicek lab milik Migas untuk memastikan apakah adanya pengoplosan. Dari hasil pemantauan anggota DPR RI, tidak ditemukan adanya Pertalite dioplos menjadi Pertamax RON 92. Boleh, jadi GAR misalnya GAR 5.000 dengan GAR batubara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Dah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya, Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya. Sebenarnya semua jenis bensin itu pasti di blending. Mau di teknik produksinya juga akan di kilang pun akan di blending. Mau di kan kita ada berapa jenis RON kan? Ada 90, 92, 95 sama 98. Itu standar spek dunia. Selain di SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan. Sementara itu di SPBU Pertamina, sepi peminat BBM jenis Pertamax maupun Pertamax Plus. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Pertamina pada 12 Maret mendatang sebagai tindak lanjut korupsi tata kelola minyak. Ia menyebut nantinya juga akan meminta keterangan mengenai persiapan Pertamina menjelang Hari Raya Idul Fitri. Korupsi tata kelola minyak yang dilakukan pejabat Pertamina memunculkan kehebohan publik bahwa Pertamax yang saat ini beredar adalah BBM yang dioplos dengan Pertalite. Menyikapi polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan memanggil pihak Pertamina pada 12 Maret mendatang. Hal ini dilakukan untuk memintai keterangan sekaligus memastikan persiapan Pertamina menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan Andre juga turut mengimbau kepada masyarakat agar tak khawatir untuk menggunakan BBM Pertamina. Ia memastikan tak ada BBM oplosan dari bahan bakar Pertamax seperti yang dirisaukan publik. Ya, kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin kan teman-teman Komisi 12 sudah memanggil Pertamina. Jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya. Menanyakan perkembangan kasus tentu. Yang kedua, kita akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam persiapan menghadapi Lebaran ya. Itu yang kita akan panggil Pertamina. Jadi dua hal. Pertama, kasus tentu. Kenapa kita panggil belakangan? Karena memang Komisi 12 sudah panggil dan mereka kan sekarang lagi bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Kita berikan ruang lah untuk mereka melakukan jawaban. Tapi tentu Komisi 6 sebagai mitra itu tuh akan memanggil. Nah, rencananya tanggal 12 Maret kita akan memanggil dengan dua tema. Pertama, kasus perkembangannya, yang kedua soal kesiapan Pertamina menghadapi Lebaran.
Bang, Komisi 6 menyikapi bagaimana keresahan masyarakat terutama di media sosial yang bilang nggak mau lagi pakai Pertamax takut oplosan. Ya, saya rasa kan jelas ya. Penjelasan Komisi Pertamina kemarin, lalu penjelasan teman-teman DPR Komisi 11 dan juga Kejaksaan Agung kan jelas bahwa tidak ada oplosan ya. Silahkan masyarakat mengkonsumsi Pertamina. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat konsumen Pertamina tidak usah ragu ya bahwa kita sudah cek ya. Teman-teman DPR melalui Komisi 12 sudah cek, Kejaksaan pun sudah menyampaikan bahwa kualitas Pertamax bukan barang oplosan untuk saat ini. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpa TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR angkat bicara terkait polemik korupsi tata kelola minyak yang melibatkan 7 pejabat Pertamina menjadi tersangka. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang merupakan kewenangannya. Kasus yang melibatkan 7 tersangka pejabat Pertamina kini menjadi sorotan publik usai melakukan korupsi di tata kelola minyak yang membuat kerugian negara mencapai ratusan triliunan rupiah. Bahkan imbas dari korupsi yang dilakukan 7 pejabat Pertamina tersebut membuat kerisauan masyarakat dengan adanya kabar mengenai Pertamax dioplos oleh BBM Pertalite. Merespon hal itu, Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, Bambang menegaskan jika ditemukan hal-hal yang di luar kepatutan, agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kemarin teman-teman anggota Komisi 12 melihat beberapa titik SPBU di daerah Cibubur ya kemarin ya, dan diambilkan sampel. Kita akan lihat nanti hasil seperti apa, tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kami menaruh kepercayaan kepada Pertamina dengan situasi yang sekarang. Kami menyampaikan prihatin, tetapi tentunya kami percaya kepada proses hukum yang sekarang berjalan. Menurut saya ya kita hormati. Silakan jika memang ditemukan hal-hal yang di luar kepatutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpa TV melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri bersama anggota Komisi 5 DPR RI dan instansi terkait melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat untuk meninjau infrastruktur dan sistem transportasi dengan fokus utama pada evaluasi kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi pada awal Februari lalu. Kegiatan tersebut dilakukan pada Kamis 27 Februari 2025 dan diawali dengan peninjauan langsung ke lokasi kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi, kilometer 41+400 yang mengakibatkan korban jiwa. Kunjungan ini bertujuan meninjau lokasi pasca kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan di gerbang tol Ciawi 2 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada 5 Februari 2025 yang lalu, serta membahas upaya peningkatan keselamatan berkendara di jalan tol. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 dan mendorong dilakukannya perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Di kesempatan yang sama, Dirkamsel Korlantas Polri Bakarudin Muhammad Syah menyampaikan bahwa kepolisian menerima seluruh arahan yang disampaikan oleh Komisi 5 DPR dan berkomitmen menegakkan hukum sesuai ketentuan pada setiap pelanggaran. Tidak hanya pengemudi yang dibuktikan dengan rekam jejak pelanggaran sebelumnya, namun juga termasuk pengusaha yang menggunakan jasa transporter. Berdasarkan data operasi Over Dimension Overloading atau ODOL, dapat kunjungan dari Komisi 5 yang membidangi tentang perhubungan, sarana prasarana jalan, dan lain sebagainya. Kami dari Korlantas tentunya menyambut baik sekali ada suatu supervisi terhadap kecelakaan yang ada di Ciawi ini. Ini adalah merefleksi terhadap tugas masing-masing stakeholder. Kita harus saling introspeksi, kita harus lebih semangat lagi untuk melaksanakan dalam mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Tentunya kita harus ada suatu peningkatan kerjasama yang harus kita laksanakan dari masing-masing stakeholder tersebut. Dari pihak kepolisian ini kita meningkatkan dari mewujudkan pengemudi yang berkeselamatan. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya hal yang kita menjadi objek sasaran dari kegiatan laka ini jangan hanya supir, karena tentunya kita melihat dari hulu.
dari kendaraannya, dari pengusahanya, dari barangnya, dan lain sebagainya. Sehingga ada suatu kegiatan yang holistik yang harus kita kelola bersama menjadi terwujudnya suatu yang digelar Jasa Marga bersama Kepolisian dan Dinas Perhubungan pada rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2024. Terjaring sebanyak 7.400 truk yang melanggar aturan lalu lintas dan 34% dari total tersebut teridentifikasi odol. Kelebihan muatan ini berdampak cukup masif pada percepatan kerusakan, perkerasan di jalan tol yang bergerak tidak lagi linear melainkan eksponensial. Selain itu, kelebihan muatan juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Karena berdasarkan data yang dihimpun di ruas tol Jagorawi, pada tahun 2024 sebanyak 93,4% dari rata-rata 2.466 truk yang melintas per hari terdeteksi di bawah batas kecepatan atau melaju sangat lamban, yang salah satu penyebabnya adalah kelebihan muatan. Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama dan perlu dilakukan evaluasi pada semua aspek seperti modernisasi jembatan timbang dan aspek lain sektor transportasi untuk menjaga ekonomi masyarakat dan menekan beban negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen. Informasi kami lanjutkan. Setelah peluncuran Bank Emas oleh Presiden Prabowo Subianto, pimpinan Komisi 11 DPR RI mengungkapkan hal ini merupakan potensi peluang untuk meningkatkan cadangan perekonomian nasional terhadap seluruh program yang telah dipersiapkan. Meskipun demikian, hanyalah surat resmi pada kepemilikan emas tersebut yang diperdagangkan, sisanya tetap berada di Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun, menyebut kehadiran Bank Emas yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu hal yang sangat menjanjikan. Menurutnya, lahirnya Bank Emas ini juga digerakkan oleh dua badan usaha milik negara, yakni Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Adapun sebelumnya, Misbahun sangat menyayangkan emas asal tanah air ini selalu menguap ataupun pergi ke luar negeri, sehingga sangat sulit untuk tetap bertahan di Indonesia. Yang menjanjikan adalah kehadiran emas di Indonesia akan tetap tinggal di tanah air. Sedangkan yang diperjualbelikan untuk memperkuat sistem cadangan perekonomian nasional adalah kepemilikan surat-surat emas bagi pihak lain. Bisa memperkuat sistem cadangan perekonomian nasionalnya. Nah, hebatnya dua BUMN sudah memulai, yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Dua BUMN milik negara Republik Indonesia menjadi motor penggerak bagaimana bullion bank sistem itu diterapkan.
dan diterapkan dan dipraktekkan untuk masyarakat Indonesia. Dan akumulasi bisnisnya saya yakin akan besar. Sehingga apa? Nanti ke depan emas-emas yang ditambang di Indonesia itu selain untuk keperluan industri dan perhiasan itu disimpan dan kemudian yang diperdagangkan itu adalah surat-suratnya. Ketua Komisi 11 DPR RI berharap akumulasi bisnis emas melalui layanan bank emas ini dapat menjadi roda ekonomi baru dalam upaya mensejahterakan masyarakat tanah air di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 13 DPR RI Umbu Kabunang menekankan pentingnya langkah antisipatif dari imigrasi untuk mengatasi potensi penyalahgunaan aturan oleh warga negara asing. Salah satu yang disoroti ialah penyalahgunaan warga negara asing dalam hal penggunaan paspor palsu. Anggota Komisi 13 DPR RI Umbu Kabunang menekankan pentingnya langkah antisipatif dari imigrasi untuk mengatasi potensi penyalahgunaan aturan oleh warga negara asing. Salah satunya yaitu dalam hal penggunaan paspor palsu, teknologi deteksi yang canggih, serta intelijen yang maksimal dinilai sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak kecolongan. Perlu mengantisipasi, perlu lebih satu langkah ke depan, bagaimana warga negara asing ini bisa menyiasati suatu aturan. Baik itu penggunaan paspor palsu, itu perlu adanya keseriusan dari imigrasi untuk mendeteksi bagaimana teknologi dipakai, supaya kita tidak ketinggalan dalam hal teknologi. Ini hanya salah satu. Masih banyak lagi warga negara asing masuk Indonesia yang melakukan tindak pidana. Perlu aktifkan secara maksimal intelijen dari imigrasi. Jika ditemukan adanya hal-hal beginilah yang kita maksud, supaya tidak kecolongan. Baik itu menggunakan paspor palsu, baik itu warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak menyalahgunakan tinggalnya di Indonesia. Harus sesuai tujuannya. Kalau wisatawan, ya wisatawan. Kalau bekerja, ya bekerja begitu. Agar tidak dimanipulasi menimbulkan kerugian bagi Indonesia sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua WNA yang masuk ke Indonesia harus mematuhi aturan yang ada sesuai dengan tujuan WNA tersebut, baik untuk berwisata ataupun bekerja agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf mengatakan kebutuhan anggaran untuk melakukan pemungutan suara ulang kepala daerah sebagai tindak lanjut putusan MK mencapai sekitar 750 miliar. Jumlah tersebut merupakan kebutuhan dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga kebutuhan pengamanan untuk TNI dan Polri. Dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah daerah akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Para kepala daerah yang melakukan pemungutan suara ulang ini pun merupakan kepala daerah yang berstatus sengketa di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengatakan kebutuhan anggaran PSU tersebut mencapai sekitar 750 miliar. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk dapat memastikan persiapan di masing-masing daerah untuk melaksanakan PSU. Hal ini dilakukan mengingat Lebaran akan terlaksana dalam waktu dekat. Poin utamanya adalah pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap untuk melaksanakan PSU di 24 kabupaten tersebut. Usulan anggaran yang tadi sudah disampaikan baik KPU maupun Bawaslu kurang lebih sekitar 750 miliar dan kemungkinan bisa bertambah ketika ada pengamanan yang lainnya. Dan kami memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR apa yang bisa disiapkan oleh daerah dan apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh MK adalah 30 hari setelah ketetapan MK, 60 hari setelah ketetapan MK, 90 hari dan 180 hari ya. 180 hari. Nah, mungkin untuk yang jadwal-jadwal di atas 60 hari, tentu daerah bisa saja punya kesiapan-kesiapan ya, termasuk pemerintah pusat. Tapi yang 30 hari ini yang ke depan, di mana itu sangat mepet sekali dengan menjelang Lebaran, mau tidak mau kita butuh effort yang cukup ekstra. Tapi hasil daripada rapat kali ini sudah memberikan kejelasan, komitmen dari pemerintah untuk melaksanakannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis pagi.
Dalam rapat tersebut membahas ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, hingga hasil investigasi Kementerian KKP mengenai pagar laut. Komisi 4 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, mengatakan rapat kerja ini hanya membahas ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Hari ini kami melakukan rapat kerja lagi dengan Kementerian Kelautan Perikanan membahas isu-isu strategis, misalnya ketersediaan ikan dan harga ikan jangan sampai bergejolak nanti menjelang selama Idul Fitri dan puasa ini. Dan yang utamanya juga kita membahas mengenai pagar laut. Kita menagih ke Kementerian KKP bagaimana hasil investigasi mengenai pagar laut itu, dan sudah disampaikan bahwa sudah ada 2 orang tersangka ya Pak, tersangka yang sudah mengakui bahwa dialah yang bikin pagar laut itu dan akan membayar kompensasi daripada pencabutan pagar laut itu sebesar 48 miliar. Jadi kami mendengarkan itu yang dijelaskan oleh Pak Menteri. Siapanya bisa ditanyakan sendiri kepada beliau. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga tidak adanya kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya di daerah-daerah yang paling utama itu yang juga menjadi sorotan Ibu Ketua dan seluruh pimpinan yang ada, seluruh anggota, aman, semuanya aman. Tidak ada kenaikan harga. Kita akan menjaga untuk tidak kenaikan harga. Ya. Selain membahas perihal ketersediaan ikan pada bulan Ramadan, Komisi 4 DPR juga turut membahas hasil investigasi Kementerian KKP mengenai pagar laut. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen, informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Negara Jakarta pada Rabu pagi. Peluncuran itu mendapat respon dari anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto yang mengatakan pihaknya akan mengawasi kinerja Danantara agar berjalan baik. Anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, mengatakan kinerja BPI Danantara bisa berjalan baik apabila pelaksananya diawasi secara berkala oleh DPR RI maupun pihak terkait. Pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena badan investasi Danantara tersebut dinilai memiliki resiko yang tinggi dan sangat berbahaya jika pengawasannya lemah. Tentu ini sangat penting sekali badan pelaksana atau Dewan Pelaksana, karena mereka menjalankan sehari-hari. Nah, Danantara ini kan nanti akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Tentu dari DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka, karena kalau salah dalam pelaksanaannya, saya pikir itu akan cukup membawa masalah bagi Danantara begitu. Jadi kita haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus ya. Hanya nanti pelaksanaannya aja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu. Sementara itu, ia menilai jika pengawasannya dilaksanakan dengan baik, maka badan investasi itu akan bekerja dengan baik dan dapat menjadi penyelamat bagi rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pembahasan dalam rapat kerja bersama Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Sepakat tunjangan kinerja dosen akan dicairkan pada tahun ini. Kemendikti juga berkomitmen bantuan operasional perguruan tinggi negeri tak akan dikurangi sehingga tidak ada kenaikan dari UKT. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyampaikan Mendikti Saintek Brian Yuliarto berkomitmen akan membayar tunjangan kinerja dosen di 2025 dan juga memastikan tak ada kenaikan UKT. Pimpinan Komisi 10 ini mengatakan komitmen itu disampaikan oleh Mendikti dalam rapat perdananya bersama Komisi 10 DPR yang digelar secara tertutup. Jadi pertama kami perkenalan dengan Menteri yang baru, Pak Prof. Brian Yuliarto. Perkenalan, kemudian yang kedua kami membahas tentang efisiensi anggaran yang kemarin. Kami menanyakan komitmen dari Mendikti Saintek terhadap pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2025. Nah, kenapa tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang hari ini sedang dikomunikasikan dengan pihak istana yang belum bisa diumumkan secara resmi ke publik. Contoh misalnya pengurangan BOPTN, kemudian tunjangan kinerja, kemudian anggaran untuk sertifikasi dosen. Nah, ini menurut kami di Komisi 10 besarannya belum final, sehingga di rapat ini kami pertegas kembali agar tukin tetap harus dibayarkan di tahun 2025, sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025, BOPTN tidak dikurangi sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT. Seperti itu. Selain itu, Komisi 10 DPR juga mendorong Mendikti Saintek untuk mengupayakan agar efisiensi anggaran di kementerian tersebut hanya berkisar di 6,17 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sinpo Parlemen kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.